Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah sholat isya yang barusan kita kerjakan dan tarawih yang barusan kita kerjakan. Demikian pula tadi siang telah kita jalankan puasa, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus melimpahkan kepada kita taufik, bantuan, pertolongan dan kemudahannya agar kita dapat mengisi dan maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Tidak terasa sepertiga pertama dari bulan Ramadan sudah kita lalui, dan sekarang kita masuki sepertiga yang kedua, dan sepertiga yang ketiga insya Allah akan kita lalui. Sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwa Ramadan Allah sebut sebagai ayyaman ma'dudat, hari yang bisa dihitung jumlahnya, jadi hanya sebentar saja. Maka waktu yang hanya sebentar ini, apalagi penuh dengan keberkahan, jangan sampai kita sia-siakan. Siapa saja yang ingin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, maka inilah waktunya. Karena bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang amal soleh dilipat gandakan pahala sebanyak-banyaknya. Maka sekali lagi, siapa saja yang ingin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, maka inilah bulannya, inilah waktunya. Agar apa? Dia membawa bekal yang sebanyak-banyaknya agar dia nyaman di alam yang akan dia lalui, yaitu alam kubur. Demikian pula alam akhirat, di mana alam kubur kita semua akan memasukinya, dan kita akan menunggu di sana sampai tibanya hari kiamat, di mana manusia ada yang sudah menjalani puluhan tahun, ada yang sudah menjalani ratusan tahun, bahkan ada yang sudah menjalani ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat. Jika kita bekalnya sedikit, maka kita akan menyesal dan menderita di sana. Tetapi ketika kita membawa bekal yang banyak, maka kita akan nyaman dan bahagia di sana. Demikian pula bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, di mana amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau juga bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang dikerjakan pada waktu yang satu dengan ke waktu berikutnya, dan bulan Ramadan
yang dia isi dengan puasa sampai ke bulan Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya ketika dijauhi dosa-dosa besar. Maka siapa saja yang ingin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diampuni dosa-dosanya, inilah bulannya, inilah waktunya. Kenapa kita perlu diampuni dari dosa-dosa? Hal itu adalah karena kita semua ingin ketika kita meninggalkan dunia ini, kubur menjadi tempat istirahat kita. Kubur menjadi tempat yang nikmat bagi kita, dan itu bisa diperoleh kalau kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan dosa-dosa kita terampuni. Tetapi kalau dosa-dosa kita tidak terampuni, maka kubur bukan menjadi tempat istirahat kita, bukan menjadi tempat yang nyaman bagi kita, bukan menjadi tempat kenikmatan bagi kita. Yang ada menjadi tempat kita menderita di sana, yang ada menjadi tempat kita disiksa di sana. Lama dan sebentarnya disiksa tergantung banyaknya dosa yang kita kerjakan. Kalau kita di dunia ini, di bulan Ramadan ini melakukan amal-amal seperti yang disebutkan puasa, qiyam Ramadan yang menghapuskan dosa-dosa, maka nanti ketika kita dikubur kita akan nyaman, ya. Kubur akan jadi tempat istirahat kita. Kubur yang sempit akan lapang, kubur yang gelap akan terang, dan kubur akan menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Demikian pula Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik, melatih, mentraining dan membiasakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah dan ibadah lainnya, maka sebenarnya dia sedang menjalani proses pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dia menjadi terbiasa, agar terlatih, agar setelah Ramadan berlalu dia menjalani hidup ini di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang untuk inilah kita semua diciptakan di dunia, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka disinilah, di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, melatih, membiasakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambut seruan ini, maka dia akan mudah nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada ketakwaan. Sebaliknya siapa yang tidak mau menyambutnya, tidak mau beribadah, tidak mau mengisi dengan ketaatan amal saleh, maka dikhawatirkan setelah Ramadan berlalu berat bagi dia beribadah dan jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadikan kita sebagai hamba-hamba Rabbani yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kapan saja, di mana saja, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan kepada kita istiqomah di atas agamanya, serta diberikan kepada kita husnul khotimah ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.